Di awal film kita berkenalan dengan Teresa, yang sedang bersantai di tepi danau. Ia menghabiskan waktu liburannya bersama teman dekatnya, Jessica dan Caleb, kekasih baru Jessica. Sayangnya Jessica mendadak sakit sehingga tidak bisa bergabung bersama Teresa dan Caleb. Merasa canggung karena ditinggal sendiri oleh Caleb, Teresa kembali ke kabin untuk melihat keadaan Jessica. Kemudian, Teresa duduk dan meneruskan membaca buku. Namun, tiba-tiba Jessica terbangun dan mengeluarkan suara aneh, sambil mengatakan isi dalam buku yang dibaca Teresa, tanpa melihatnya. Teresa yang kaget mulai mendekatinya. Namun Jessica terjatuh dari atas kasur, dan dari mulutnya mengeluarkan cairan. Panik akan hal itu, Teresa kemudian menolongnya, tetapi Jessica malah mencekiknya, lalu menarik rambutnya hingga terlepas dari kepala. Kemudian, Jessica pergi keluar untuk membunuh Caleb yang berada di tepi danau. Kemudian scene berpindah sehari sebelumnya, di mana seorang gadis yang bekerja sebagai teknisi gitar sebuah band besar bernama Beth, merasa kesal akibat mengetahui kalau dirinya tengah mengandung. Butuh teman bercerita, Beth lantas pergi mengunjungi kakaknya Ellie, yang berada di Los Angeles. Ellie seorang gadis muda yang tinggal bersama ketiga anaknya. Bridget wanita yang tomboy, Dani yang suka nge-DJ dan si bungsu Casey, yang gemar akan hal-hal berbau mistis. Alright. Ellie yang terkejut mengetahui Beth datang ke kediaman mereka, dan dia menyambut Beth dengan baik. Bagi Ellie ini adalah hal yang tepat, karena dia juga butuh teman cerita, selepas diceraikan oleh suaminya untuk bisa meluapkan kesedihannya. Beth yang semula mau menceritakan tentang kehamilannya mengurungkan niatnya, setelah mendengar Ellie sedang dalam keadaan terpuruk. Belum lagi Ellie harus pindah dari apartemennya karena gedung tersebut hendak diruntuhkan sebulan lagi, dan merubah suasana menjadi semakin sedih. Kemudian, Ellie meminta anak-anaknya untuk membeli pizza. Kemudian bertanya kemana suami Ellie. Dia pun menjelaskan, kalau suaminya sudah pergi entah kemana. Suami Ellie percaya dengan membayar tunjangan anak, sama dengan mengasuh mereka dari jarak jauh. Lalu Beth berkata kenapa Ellie tidak memberitahunya, karena dia akan secepatnya datang untuk membantu Ellie. Padahal Ellie sudah menelpon Beth bahkan 2 kali, tapi tidak ada jawaban dari Beth. Hey Bessie Boo, it's Ellie. Di dalam kamar mandi Beth baru membuka pesan yang dikirim Ellie 2 bulan yang lalu, saat dia dan suaminya akan berpisah. Beth merasa bersalah akan hal itu, tapi Ellie tidak marah kepadanya. Ellie tahu, kalau Beth juga sedang ada masalah. Sementara itu, Dani, Bridget dan Casey yang baru saja pulang dari membeli pizza. Dan ketika turun dari mobil, tiba-tiba terjadi gempa, dan mereka pun langsung menyelamatkan diri. I think I peed my pants. What is it? There's a hole. Saat gempa berhenti, Dani menemukan ada sebuah ruangan rahasia di bawah basement mereka. Bukannya pergi menyelamatkan diri, Dani malah masuk ke ruangan itu. Dani mulai memeriksa ruangan itu, yang diketahui bekas sebuah bank. Di sana dia menemukan foto 3 orang pendeta yang sedang memegang sebuah buku, dan juga menemukan kepingan piringan hitam, yang langsung dia simpan di dalam tasnya. Di ruangan lain, Dani menemukan ruangan yang dihiasi banyak kalung salib dan sebuah peti misterius. Rasa penasaran Dani mengalahkan rasa takutnya, dia kemudian membongkar isi peti tersebut, dan menemukan barang yang dibungkus dengan kain, dan saat dibuka, isinya adalah sebuah buku. Di sisi lain, akibat gempa yang terjadi membuat Ellie panik, karena anak-anaknya masih berada di luar.
Dia kemudian meminta tolong tetangga untuk menemani mencarinya. Dan ketika ingin keluar, ternyata mereka sudah kembali menggunakan lift. Kemudian di dalam kamarnya Danny mengajak Bridget membuka buku yang baru dia temukan. Karena buku itu terlihat antik, Danny pun berencana ingin menjualnya, karena mereka tahu ibu mereka lagi membutuhkan uang tambahan. Kemudian Danny mencoba membuka buku itu, tapi jarinya malah terluka, dan buku itu pun menyerap tetesan darah dari jarinya. Dan kemudian buku itu terbuka dengan sendirinya, di dalam buku itu terdapat tulisan-tulisan kuno dan gambar-gambar yang sangat mengerikan. Bridget yang mulai nggak nyaman, langsung menutup bukunya, dan dia menyuruh Danny untuk mengembalikan buku itu. Tapi bukannya dikembalikan, Danny malah makin penasaran. Kemudian, dia mengambil piringan hitam yang dia temukan, lalu memutarnya. Terdengar suara pendeta yang bernama Marcus Littleton, yang merupakan penjaga perpustakaan di Katedral Santo Patrick. Dalam pembicaraannya, dia mengundang para pendeta untuk menyaksikan pembukaan artefak unik yang bernama Naturum Demento atau Kitab Kematian. Dia menjelaskan, jika sampul buku itu diketahui terbuat dari daging manusia yang diawetkan, dan bagian dalam serta lukisannya, ditulis menggunakan tinta darah. Di sana juga terdengar banyak orang yang tidak setuju dengan buku itu, dan bahkan mereka juga meminta untuk dihancurkan. Dikarenakan banyak orang yang menolak dengan buku itu, kemudian orang yang bernama Kanon Demian Sanahan dan Pastor Hugh Cortez, secara diam-diam menerjemahkan tulisan yang ada di buku kematian itu. Dan berkata, di setiap halaman buku itu terdapat beberapa ritual, dan mantra-mantra kuno yang memungkinkan adanya kontak dengan makhluk supranatural yang ada di neraka. Kemudian mereka mulai membaca mantra tersebut. Danny pun berusaha menghentikan rekaman itu, namun, rekaman tersebut tidak bisa dihentikan. Tiba-tiba, buku itu terbuka sendiri. Dan pada halaman pertama, terlihat jelas gambar seorang wanita berwajah iblis. Sementara di dalam lift, Ellie mulai merasakan ada yang aneh, di mana dia mendengar suara bisikan di telinganya. Dan sementara di tempat lain di dalam apartemen, Beth dan anak Ellie heran, karena hanya lampu di rumah mereka saja yang mati. Mom? Tidak lama kemudian terlihat Ellie sudah kembali ke apartemennya tanpa berkata sedikit pun. Ellie langsung pergi ke dapur. Anak-anak Ellie bersama dengan Beth, sadar jika ada yang aneh dari Ellie. Dia tiba-tiba bersuara parau dan mukanya jadi menyeramkan. It was the perfect day. Seketika Ellie tersadar, dan berkata ada sesuatu di dalam dirinya. Kemudian Ellie jatuh pingsan. Danny dan Beth langsung membawa Ellie untuk pergi ke rumah sakit. Namun ketika mereka ingin keluar, ternyata lift tersebut sudah rusak. Kemudian mereka memutuskan untuk lewat tangga darurat, tapi akibat gempa, tangga yang menjadi salah satu jalan, ternyata juga telah hancur. Dan akhirnya mereka kembali membawa Ellie masuk ke apartemen. Beth yang menganggap Ellie telah tewas, kemudian bersama tetangga Ellie yang ikut datang melihat, mendoakan kepergian Ellie. And the souls of all the faithful departed, bear up. Kemudian, pemuda yang bernama Gabe berkata, jika apartemen ini masih punya tangga darurat di sisi utara, untuk mereka bisa turun dan mencari bantuan. Tapi untuk menuju ke tangga darurat itu, mereka harus melewati kamar tak berpenghuni, dan mereka harus membuka paksa kamar itu terlebih dahulu.
It was dead. I'm so sorry, Cass. Sementara itu, Beth yang masih menemani jasad Ellie sampai bantuan datang, dan tiba-tiba, dia dikejutkan dengan pesan suara yang pernah dikirim Ellie ke handphonenya. Namun pesan suara itu agak aneh, di mana Ellie meminta tolong kepada Beth, karena dia sekarang sedang dibakar hidup-hidup. Lalu Ellie kembali bangkit, tapi yang pasti itu bukan lagi Ellie. Ben merasakan kalau tubuh Ellie sangat panas, mereka pun memasukkan Ellie ke dalam bak mandi. Saking panasnya tubuh Ellie, air yang ada di bak pun menjadi mendidih. Kemudian Ellie berteriak sangat kencang, sampai membuat semua kaca menjadi retak. Ellie yang sudah benar-benar menjadi iblis, berusaha menyerang mereka semua, bahkan anaknya sendiri. Ellie berhasil melukai Bridget, tapi Danny langsung menyerang. Kemudian, Ellie mengundi siapa yang akan dia serang terlebih dahulu dan pilihannya jatuh kepada Casey. Namun tiba-tiba dari arah belakang, tetangga mereka masuk ke dalam rumah, Ellie pun langsung menyerang dan memakan matanya. Melihat ada kesempatan, Beth langsung menutup pintu apartemennya agar Ellie tidak bisa masuk ke dalam rumah. Grab the cabinet! Lalu Pak Tua datang menembak Ellie dengan senapan. Karena Ellie sekarang seorang iblis, senjata itu tidak mempan terhadapnya. Ellie pun langsung membunuh Pak Tua tersebut. Sementara itu Bridget dan Danny bertengkar, karena Danny tidak mendengarkan apa yang dikatakan Bridget untuk mengembalikan buku terkutuk itu, yang membuat ibunya berubah menjadi iblis. Lalu Danny pun menunjukkan buku itu kepada Beth, dan dia juga menunjukkan piringan hitam. I took these two. Danny pun menyadarinya, jika ini kesalahannya. Lalu tiba-tiba buku itu terbuka sendiri, memperlihatkan seorang wanita dengan tentakel dan cairan hitam, yang keluar dari mulutnya dan juga matanya. Gambar itu sama seperti yang dialami Bridget. Akibat luka dari serangan Ellie sebelumnya, membuat dia perlahan terkena kutukan. Terlihat cairan hitam keluar dari mulut, hidung sampai ke matanya. Lalu dari mulutnya keluar banyak serangga. Sementara itu Casey mendekati pintu, karena mendengar Ellie bernyanyi. Ellie terus membujuk Casey, agar dia membukakan pintunya. Isn't that right, my darling? Open up and let us in, Cassie. Tentu saja, Casey yang polos merasa ibunya telah baikan, mencoba untuk membuka pintu, dan tiba-tiba. Don't let you open your legs, you stinking groovy slut! Go to your room. Lalu terdengar suara gaduh dari dalam dapur, Beth pun datang dan memeriksanya. Ternyata, di sana sudah ada Bridget yang memakan sebuah gelas. Beth yang mulai diserang oleh Bridget, namun dia berhasil melumpuhkannya. Tetapi Bridget tidak mati, ia kembali bangkit dan mengejar Danny masuk ke kamar, lalu menyerang Casey. Ketika dia mendekat, Bridget tertusuk tongkat yang dipegang oleh Casey. This is a nightmare. Setelah itu, Danny membungkus Bridget dan mengikatnya dengan tali untuk berjaga-jaga. Lalu Beth ingin mendengarkan isi dari kaset piringan hitam tersebut, tapi Danny merasa itu terlalu berbahaya,
Takutnya kata-kata di dalam kaset akan membangkitkan lebih banyak iblis ke dunia. Tapi Beth tetap ingin mendengarnya, karena mungkin saja di dalam kaset terdapat cara untuk menghentikan semua kutukan. Beth memulai rekaman pada bagian akhir, agar semua mantra yang sudah terbaca tidak terulang. Rekaman pun mulai berbunyi, setelah 2 malam sejak pendeta membaca mantranya. Di rekaman terakhir si pendeta mengingatkan, untuk siapa saja yang menemukan buku terkutuk itu agar tidak membaca mantra yang ada di dalamnya, karena kitab kematian tidak dapat dihancurkan. Dia juga mengatakan siapa saja yang nanti menemukan buku ini harus secepatnya dikubur dalam-dalam, di tempat yang paling rahasia. Lalu kutukan buku menyebar dengan cepat, dan para pendeta tidak dapat menghentikan iblisnya. Berbagai macam telah mereka coba, tapi iblis tetap saja bangkit. Dan satu-satunya cara untuk selamat hanyalah lari. Di sisi lain, Ellie berhasil menemukan cara masuk ke dalam apartemen. Sementara Danny dan Casey mulai mendengar seperti ada orang yang berjalan dari atas loteng. Mr. Fawn, just Kitty hides up there. Tiba-tiba Bridget yang terbangun kembali, langsung menyerang Danny dan Casey. Sementara Beth juga tidak menyadari kalau Ellie sudah berada di belakangnya. Di luar, Beth menemukan Danny yang sudah sekarat akibat diserang oleh Bridget, dan akhirnya dia tewas. Ellie kembali menangkap Beth dan dia mengetahui jika Beth sedang hamil. Lagi-lagi Beth berhasil selamat dan dia langsung mengajak Casey keluar dari apartemen. Di luar Beth melihat pemandangan yang sangat mengerikan, di mana seluruh penghuni telah dibunuh oleh Ellie. Kemudian Beth mengambil senjata milik Pak Tua, untuk membuka pintu menuju ke tangga darurat. Ketika dia ingin menembak pintunya, tiba-tiba Beth terus menembak tangan Ellie sampai hancur. Lalu kemudian terlihat Danny dan Bridget kembali bangkit. Bahkan bukan hanya mereka, semua orang yang tewas dibunuh oleh iblis itu bangkit kembali. Beth langsung mengajak Casey masuk ke dalam lift, dan ternyata lift itu tidak rusak, hanya saja pintunya terhalang kunci mobil. Di dalam lift mereka kembali diteror, dengan darah yang tiba-tiba muncul memenuhi lift tersebut. Sementara para iblis yang sudah bangkit, mereka bergabung dan berevolusi menjadi Raja Iblis. Kemudian iblis itu mengejar Beth melalui ventilasi yang ada di atas lift. Mereka beruntung, sebelum tenggelam di genangan darah, lift sudah sampai di lantai bawah. Mereka pun langsung menuju ke parkiran, dan masuk ke dalam mobil. Namun tentu saja, iblis itu tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Mereka hampir berhasil keluar dari sana. Namun sialnya, kaki Casey ditarik oleh si iblis, yang membuat Beth harus kembali masuk. Iblis itu mengambil gergaji mesin untuk membunuh Casey. Tapi untungnya, Beth segera datang dan menyelamatkannya. Beth langsung mengambil gergaji mesin yang dilempar oleh iblis itu. Kemudian, menyuruh Casey untuk menghidupkan mesin penggiling, dan dia mendorong iblis itu masuk ke mesinnya, yang membuat tubuh iblis perlahan hancur.
Dan akhirnya Beth berhasil mengalahkannya, dan segera mengajak Casey pergi dari sana. Keesokan harinya di apartemen itu, kita melihat Jessica, atau wanita yang kesurupan di awal film, yang baru aja keluar dari kamarnya. Ternyata, Jessica tinggal di apartemen yang sama dengan Ellie. Jessica yang tidak tahu dengan kejadian semalam, dan pada paginya dia berencana pergi berlibur ke kabin, milik pacarnya yang kita lihat di awal, dan mengajak teman dekatnya, Teresa. Kemudian, dari spion kaca mobil, Jessica melihat banyak genangan darah dan daging yang berserakan di lantai. Lalu tiba-tiba, dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.